Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menulis akademik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sucia Ramawati selaku moderator, dan anggota kelompok saya yang pertama yaitu Sulfiana Sari, yang kedua Alvini Yohana Liling, yang ketiga Sarah Natalia, yang keempat Mutiara, yang kelima Shalom Virginia, yang keenam Elni Monica Dila, yang ketujuh Nur Kolbi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri. Apa yang dimaksud dengan menulis akademik? Menulis akademik adalah kegiatan seseorang menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan gagasan kepada pembaca dalam bahasa tulis agar bisa dipahami oleh para pembaca. Tujuan menulis akademik. Menulis akademik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan tulisan akademik atau karya tulis akademik. Tulisan akademik ialah karya tulis yang disusun akademisi untuk mencapai gelar dokter, S3, gelar master, S2, dan gelar sarjana S1. Tujuan menulis akademik yaitu untuk menyampaikan argumen logis dari sudut pandang objektif. Jenis-jenis karya tulis akademik. Jenis karya tulis akademik meliputi makalah, artikel, kertas kerja, laporan penelitian, laporan praktikum, laporan buku yang merupakan tugas-tugas yang diberikan seiring dengan proses atau kegiatan akademik. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian karya tulis akademik. Bagian-bagian karya tulis akademik terdiri dari bagian depan, bagian tengah karya tulis akademik, dan bagian belakang karya tulis akademik. Yang pertama yaitu bagian depan. Bagian depan terdiri dari lembar sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan lembar abstrak atau ringkasan atau ikhtisar tulisan. Kemudian yang kedua yaitu bagian tengah karya tulis akademik. Bagian tengah karya tulis akademik terdiri dari penomoran halaman, pengutipan, penyajian data, sistematika penulisan judul dan subjudul. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagian belakang karya tulis akademik. Bagian belakang karya tulis akademik terdiri dari daftar pustaka, pembuatan lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menulis akademik dan menulis makalah. Langkah-langkah menulis akademik. Setiap proses menulis, seseorang pasti memiliki perbedaan dengan orang lain. Namun, banyak penulis yang menggambarkan proses penulisan yang mereka lakukan dengan langkah-langkah yang relatif sama, yaitu yang pertama merencanakan, yang kedua menentukan pembaca, yang ketiga menulis, yang keempat merefleksikan, dan yang kelima yaitu merevisi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu merencanakan. Setiap proses harus memiliki sebuah perencanaan, seperti halnya dengan penulisan akademik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang penulis dalam merencanakan. Yang pertama, mengumpulkan bahan. Hampir semua penulis mengumpulkan segala sesuatu yang mereka perlukan berupa data dan informasi bacaan sebelum memulai menulis. Yang kedua, menentukan tujuan dan bentuk. Dalam penulisan ilmiah, tujuan dan bentuk yang dipilih sering ditentukan oleh situasi. Segala usaha lain untuk memperoleh tujuan yang telah ditentukan itu pada umumnya cukup bermanfaat. Langkah yang kedua yaitu menentukan pembaca. Penulis perlu mengetahui keadaan pembaca sebaik-baiknya.
Apakah pembaca tulisan kita nanti memiliki pengetahuan cukup banyak atau sedikit tentang bidang yang kita tulis dan apa yang diharapkan atau diinginkan pembaca dari informasi yang disampaikan? Langkah yang ketiga yaitu menulis. Bagi kebanyakan penulis yang sudah profesional, biasanya situasi memaksa mereka untuk menulis sebelum benar-benar siap. Oleh karena itu, lebih baik menulis seawal mungkin, lebih-lebih penulis sudah mempersiapkan bahan sebagai bahan dasar penulisan, dan paling akhir sedikit menyusun draft untuk mencapai hasil. Langkah yang keempat yaitu merefleksikan. Teknik yang sering digunakan oleh penulis karangan ilmiah sebelum merangkum karangannya, mereka merefleksikan apa yang sudah mereka tulis. Kesempatan ini memungkinkan penulis memperoleh perspektif yang segar tentang kata-kata yang pada mulanya tampak sangat betul, tetapi kemudian terasa salah. Dan langkah yang terakhir yaitu merevisi. Mengerjakan revisi merupakan langkah yang sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang baik. Penulis perlu merasakan masalah yang mungkin muncul dan menuntut perbaikan dari penulisannya sendiri sehingga tulisan yang dihasilkan menjadi lebih baik dan layak dibaca. Selanjutnya, menulis makalah. Makalah merupakan salah satu karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Konsep makalah. Dalam pembuatan makalah harus memiliki konsep atau karakteristik pengangkatan topik pembahasan masalah dengan melibatkan suatu kajian pustaka atau literatur dan atau merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. Ciri-ciri makalah. Yang pertama, merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Yang ketiga, untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah. Yang keempat atau yang terakhir, untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai macam sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Jenis-jenis makalah. Berdasarkan sifatnya, makalah dibagi menjadi 3 jenis, yang diantaranya yang pertama, makalah induktif, makalah deduktif, dan makalah campuran. Tahap-tahapan ketika akan menyusun atau menulis suatu makalah. Yang pertama persiapan, yang kedua penulisan, yang ketiga revisi atau pemeriksaan. Sistematika penulisan makalah. Secara garis besar, penyusunan makalah berisi 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, di mana pendahuluan yang memuat tentang persoalan yang akan dibahas, yang meliputi 1. Latar belakang, 2. Ruang lingkup, 3. Maksud dan tujuan penulisan. Yang kedua, sistematika pembahasan makalah, dan yang terakhir, penutup, di mana penutup meliputi kesimpulan dan saran. Selain 3 pokok utama tersebut, terdapat juga penunjang dalam pembuatan makalah, yaitu 1. Lembar judul, kedua, lembar pengesahan, ketiga, kata pengantar, keempat, daftar isi, kelima, daftar gambar dan tabel, keenam, daftar pustaka, dan 7, lampiran-lampiran. Tujuan penulisan makalah. Suatu makalah dibuat untuk mengevaluasi hasil kerja kita, untuk dijadikan acuan dan diinterpretasikan di muka umum agar bisa dipahami dan bisa disebarluaskan agar bisa berguna bagi orang lain. Adapun manfaat dari menyusun atau menulis makalah. 1. Kita dapat belajar untuk memahami masalah yang ada dan mencari solusinya. Kedua, dapat membuka pikiran untuk memahami permasalahan yang akan dicarikan solusinya. Ketiga, dapat menerapkan wawasan atau ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Menulis laporan. Laporan adalah sebuah karya tulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan.
Menulis laporan mempunyai struktur laporan, yaitu terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi yang dimana ada pendahuluan, pembahasan, penutup, dan lampiran. Cukup sekian materi tentang menulis akademik. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Dan jika masih ada materi yang belum dipahami bagi teman-teman, bisa ditanyakan kepada kami dengan maksimal per kelompok 1 pertanyaan. Kurang lebihnya, terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak materi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.